Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil hakim, al-zawadil karim, al-azizir rahim, alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa fatara as-samawati wal arda bi qudratihi wa dabbara al-umuri bi hikmatihi wa ma khalaqal jinna wal insa illa li ibadatihi fatariqu wadihun lil qasidin والدليل عليه لائح للناظرين ولكن الله يدل من يشاء ويهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmatnya, inayahnya, kita bisa bertemu kembali, beriktikaf, berkumpul di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah berikan kepada panjenengan semua, kepada kita kesehatan, dimudahkan setiap urusan. Allah anugerahkan keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, keturunan yang saleh-salehah, rezeki yang berlimpah dan barokah, dan kelak Allah mudahkan kita untuk husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam tercurah limpahkan pada qudwah kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma salimna wal muslimin, Allahumma salim ikhwanana al mujahidina fi kulli makan, Allahumma salim ikhwanana al mujahidina fi Palestin, Allahumma thabbit imanahum, Allahumma dammir jiyushal kuffar al musta'mirin al yahuda wal ameriki wa ashabahu mal'unin, Allahumma farrik jam'ahum wa syattid samdahum bi quwwatika ya Allah ya aziz ya rabbal alamin. Kita berdoa dan senantiasa mendoakan saudara kita di Palestina, semoga Allah mengokohkan mereka, memberikan kepada mereka kemudahan, kebaikan, dan Allah hancurkan musuh-musuh mereka, sekutu-sekutu yang membantu musuh-musuh mereka dengan sebenar-benarnya kehancuran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya konfirmasi terlebih dahulu, gambarnya sudah muncul? Sudah, alhamdulillah. Kita awali dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan jazakallahu khairan, saya akan selingi pembahasan hadis Arba'in An-Nawawiyah dengan pembahasan kitab yang lain, yakni kitab Fikrul Islam yang dikarang oleh guru saya. Beliau salah seorang dosen senior, seorang profesor al-Musaidu fil Jami'atil Misriyah, ya, di Universitas Mesir, yang bernama Profesor Muhammad Ismail. Kitabnya tidak terlalu tebal, terdiri dari sekitar 27
materi pembahasan tematik yang lebih menguatkan perkara akidah. Saya menghantamkan kitab ini setelah saat kuliah dalam bentuk talaki kitab, dan saya rangkum kitab-kitab tersebut dalam bentuk PowerPoint dan saya sebarkan bentukan kajian di masjid-masjid termasuk di Khairul Rizkin ini. Saya akan masuk pada pembahasan tentang al-mabda. Apa itu mabda? Ta'rifnya sebetulnya luas. Singkatnya, al-mabda dalam bahasa kita disebut dengan ideologi. Al-mabda dalam bahasa kita disebut dengan ideologi. Sebelum masuk ke sini, saya ingin membahas sepintas gambaran umum tentang akidah. Namun gambaran tentang akidah ini adalah gambaran pelengkap atas materi-materi akidah yang telah dibahas oleh para alim ulama, dan bukan sesuatu yang baru. Jika akidah Asy'ari dan Maturidi dalam metodologi pendalaman akidahnya menggunakan ilmu kalam dengan sifat 20-nya, wujud, kitam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsi, dan seterusnya, itu sudah selesai pembahasannya. Jika Anda sepakat untuk mengambilnya, sebagaimana kita maklum, akidah Asy'ari Maturidi menjadi pegangan mayoritas kaum muslimin di Indonesia yang yakin tentang konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau juga dengan pendekatan yang lain seperti metodenya Ibnu Taimiyah dan kawan-kawan, seperti 3 prinsip akidah. Ada akidah rububiyah, ada akidah uluhiyah, ada akidah asma wa sifat. Itu sudah selesai pembahasannya. Nah, saya ingin melihat sudut pandang akidah sebagai pelengkap dan dari sudut pandang yang lain. Disebutkan dalam kitab tersebut, akidah jika ditinjau dari cara memperolehnya, akidah Islam jika ditinjau dari cara memperolehnya, maka bisa dikatakan terdapat 2 cara. Yang pertama, akidah wijdaniyah. Akidah wijdaniyah. Apa itu akidah wijdaniyah? Akidah wijdaniyah itu didasarkan pada naluri fitriyah seorang manusia, namun tanpa disertai dengan pemikiran untuk menguji kebenarannya. Manusia punya ghoraiz, punya naluri fitri untuk mentakdiskan, mengagungkan sesuatu. Itu alami. Orang sosialis saja punya naluri fitri untuk mentakdiskan, untuk mengagungkan sesuatu. Namun karena pengaruh dari sosialisme, pengaruh dari komunisme, mereka berusaha menafikan, tidak mengakui pengagungan kepada Sang Khalik itu dengan bentuk penyembahan, tapi mereka alihkan pentakdisan, pengagungan itu kepada hal-hal yang lain
yang sebetulnya hal tersebut adalah pentakdisan, bentuk pengibadahan kepada sesuatu di luar dirinya. Ketika zaman Uni Soviet kemudian pecah menjadi Rusia dan negara-negara yang lainnya, Mikhail Gorbachev dengan perestroika dan glasnost-nya, kemudian pemimpin-pemimpin sosialis pada saat itu, ketika terjadi peperangan, kemudian negaranya itu dibom, itu spontan ketika negaranya dibom, mereka mengucapkan oh my God, oh Tuhan, padahal mereka tidak menyembah Tuhan. Dan ucapan-ucapan itu ramai di media, ya, ramai di koran-koran Eropa gitu ya. Orang sosialis bilang oh my God, mengharapkan pertolongan Tuhan, padahal mereka sendiri tidak menyembah Tuhan gitu. Ini contohnya. Termasuk akidah wisdaniyah itu adalah sekadar iman saja, sekadar percaya saja, dan mereka berhalusinasi, mereka menghayal, sehingga kemudian mereka menggambarkan sosok Tuhan itu yang tidak rasional. Tuhan itu wajahnya ada di depan, ada di belakang. Gambaran Tuhan itu, sosok yang mereka sembah itu ada yang bertangan panjang. Sosok gambaran Tuhan itu digambarkan penguasa langit gambarnya seperti ini, penguasa bumi gambarnya seperti ini. Padahal itu semua adalah sesuatu yang didapatkan dari khayalan. Atau sebagian kaum muslimin juga masih ada yang memeluk akidahnya itu berdasarkan wijdaniyah, tanpa disertai dengan pemikiran untuk menguji kebenarannya. Misalkan ada yang maksud dengan tiaroh, padahal tiaroh di dalam pandangan Islam itu adalah bagian dari kesyirikan. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, at-tiaratu minasyirki, tiaroh itu adalah bagian dari kesyirikan. Contohnya gimana? Ini hari apa sih ini? Hari Rabu. Oh pantesan. Ente wedalnya apa? Saya wedalnya Selasa. Oh Selasa tambah Rabu, kemudian tambah lagi tadi lewat di depan kios kamu itu kucing hitam. Pantesan kamu gak laku jualan-jualannya, karena ada kucing hitam. Kemudian kamu wedalnya lahirnya hari Selasa, ini hari sial kamu nih. Nah, semacam itu at-tiarah adalah bagian dari kesyirikan, bagian dari satu keyakinan yang diperoleh berdasarkan wijdaniyah, bukan berdasarkan pemikiran akidah yang sahih. Dan banyak di kalangan masyarakat seperti itu, ya. Nah, jadi ditinjau dari cara memperolehnya akidah itu, pertama ada akidah wijdaniyah, semata didasarkan pada naluri fitri tanpa disertai dengan pemikiran untuk menguji kebenarannya. Yang kedua, ada yang dimaksud dengan akidah akliyah. Sebentar. Akidah akliyah itu apa? Akidah yang digali dari proses berpikir, ya. Akidah di mana untuk meyakininya didasarkan pada bukti-bukti akliyah untuk menunjukkan kebenarannya. Maaf.
apa nih di laptop sayanya error. Di situnya muncul ya. Iya, laptopnya harus diganti. Padahal nih baru ganti. Nah, Allahumma yassir umur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sahil wa yassir ma ta'assara. Bismillah. Nah, tadi akidah akliyah itu akidah yang untuk meyakininya didasarkan pada bukti akliyah untuk menunjukkan kebenarannya. Sederhana misalkan, yakinkah kita bahwa Allah itu ada? Yakin. Buktinya apa? Ada ciptaannya. Ada manusia, menunjukkan ada pencipta manusia. Ada langit, ada bumi, menunjukkan ada pencipta langit dan pencipta bumi. Tapi Allah enggak kelihatan. Sesuatu yang tidak terlihat, tidak terindra, bukan berarti sesuatu itu tidak ada, tetapi menunjukkan kelemahan orang yang tidak melihatnya, menunjukkan kelemahan manusia yang tidak bisa mengindra Allah Subhanahu wa taala. Itu kan pemikiran-pemikiran yang rasional. Kemudian berpikir lagi, anak kecil saja sudah bisa diajak berpikir sederhana itu. Ketika Tuhan itu ada dan tetapi dia tidak terlihat, menunjukkan manusia itu lemah. Nah, lalu Tuhan itu banyak apa sedikit? Pertanyaannya salah. Tuhan itu tidak banyak, bukan banyak atau sedikit. Sedikit itu kan relatif, ada sedikit itu 1, 2 gitu ya. Tuhan itu mau tidak mau harus satu. Kalau Tuhan banyak, ada Tuhan langit, ada Tuhan bumi, nanti Tuhan langit nurunin hujan, Tuhan bumi nolak hujan. Yang satu menciptakan, Tuhan yang satu tersinggung, akhirnya menghancurkan. Kalau Tuhan lebih dari satu, ini tidak masuk akal. Kenapa? Akan terjadi persaingan antar Tuhan. Kalau Tuhan bersaing, tidak ada yang memelihara dunia ini, alam semesta ini. Maka secara akliyah Tuhan itu harus satu, tidak boleh lebih, karena tidak masuk akal kalau lebih. Kalau Tuhan itu satu, lalu Tuhan itu apakah menciptakan dirinya atau Tuhan itu diciptakan oleh yang lain? Atau Tuhan itu menciptakan, iya, diciptakan juga iya. Nah, kemungkinan yang pertama, kalau Tuhan itu diciptakan yang lain, mustahil. Kalau Tuhan diciptakan, berarti Tuhan itu butuh dan lemah, dan mustahil ketika dia butuh dan lemah menjadi Tuhan. Logika berikutnya, Tuhan itu menciptakan dirinya sendiri. Ini mustahil juga. Kenapa? Karena Tuhan jika menciptakan dirinya sendiri, atau Khalik ya, Khalik sang pencipta itu menciptakan dirinya sendiri, mustahil. Kenapa? Berarti berkumpul dalam dirinya dua status. Apa? Status Tuhan iya sebagai pencipta, status makhluk juga iya sebagai sesuatu yang diciptakan, dan ini tidak masuk akal. Maka tidak ada kemungkinan yang lain. Khalik itu adalah wajibul wujud. Khalik itu adalah Tuhan pencipta alam semesta yang tidak butuh diciptakan atau menciptakan dirinya sendiri.
Lalu karena Tuhan tidak bisa dilihat, bagaimana cara kita untuk bisa menyembah Tuhan? Kita ini tidak bisa melihat Tuhan bukan karena Tuhan itu tidak ada, tapi karena lemahnya indera kita. Kita yakin listrik itu ada, tapi aliran listrik kan tidak kelihatan. Kita yakin angin itu ada karena bisa dirasakan, tapi apa bentuk angin, warna angin kita nggak tahu. Al-Khaliq itu ada dilihat dari adanya ciptaannya, bukti ciptaannya. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Bertafakur terhadap penciptaannya, terhadap makhluknya, terhadap ciptaannya, jangan bertafakur terhadap zatnya. Bentuknya gimana dan satunya seperti apa. Nah, itu kalau masuk ilmu filsafat, ya, wah, bisa gila dia. Kita yakin di karpet ini, di lantai, di jalanan itu, di luar pasti ada kuman-kuman, tapi kita tidak bisa melihatnya kecuali kuman itu, ya, dilihat pakai mikroskop, kan begitu ya. Pendengaran kita berbeda dengan pendengaran kelelawar. Artinya apa? Indera manusia ini terbatas. Melihat kitab ini saja kita terbatas. Ketika dekat bisa dilihat, ketika jauh semakin mengecil tidak kelihatan. Melihatnya manusia karena terang kalau gelap, melihatnya manusia karena dekat kalau jauh tidak bisa. Melihat sesuatu yang terbatas saja manusia terbatas, apalagi melihat sesuatu yang maha tidak terbatas, tentulah indera manusia sangat terbatas. Paham ya maksud saya itu ya? Apa muter-muter? Nah, karena manusia terbatas, maka secara tuntunan fitrah manusia itu butuh gaid, butuh pembimbing. Siapa pembimbingnya? Bukan malaikat, karena malaikat tidak kelihatan, gaib dia, tidak bisa berinteraksi dengan manusia. Bukan juga jin, sama nggak kelihatan. Apalagi hewan, misalkan monyet jadi gaid, tidak bisa. Orang monyet nggak punya akal. Lalu siapa gaidnya? Gaidnya adalah manusia terpilih yang dipilih oleh Al-Khaliq, sang pencipta. Buktinya apa dia manusia pilihan? Dia mendapatkan mukjizat, mendapatkan wahyu. Nabi Muhammad adalah manusia pilihan. Apa buktinya? Buktinya beliau mendapatkan mukjizat, mendapatkan risalah, mendapatkan wahyu. Kan begitu? Kenapa harus manusia? Karena manusia berbahasa dengan manusia, berinteraksi dengan sesama manusia, dan dia terpilih sebagai nabi dan rasul. Itulah yang menjadi gaidnya manusia, bagaimana dia menyembah Tuhannya. Lalu pembuktian berikutnya, apakah benar mukjizat yang dibawa Nabi Muhammad, Al-Quran itu sebagai wahyu dari Allah? Ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, oh, Al-Quran itu buatan orang Arab. Ternyata ditolak juga. Kalau Al-Quran ini buatan orang Arab itu kan ahli syair, ahli tata bahasa. Fa'tu bisuratim mim mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Bahkan ditantang langsung oleh Al-Quran, jika kamu hai orang-orang Arab, ahli bahasa, ahli syair, ya, masih ragu terhadap apa yang diturunkan oleh Tuhannya Muhammad kepada Muhammad, fa'tu bisuratim mim mithli, datangkanlah satu surat yang semisal dengannya. Satu surat itu dalam ilmu tafsir bukan gambaran yang seperti surat Al-Baqarah yang panjang 286 ayat. Satu surat itu minimal 3 ayat, satu surat terpendek. Tidak ada yang sanggup orang Arab yang ahli syair, ahli bahasa itu untuk membuat tandingan Al-Quran.
Musailamah Al-Kadzdzab membuat tandingan Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Musailamah Al-Kadzdzab, saya juga turun kepada saya satu wahyu yang mirip dengan apa yang turunkan kepada Muhammad. Wal wabr inna fi udunani habrun nakar, demi kelinci yang memiliki dua telinga yang panjang dan kerjaannya menggali lubang di dalam tanah. Mungkin sajaknya dapat, tetapi maknanya, kandungannya tidak ada apa-apanya. Menunjukkan orang Arab yang ahli syair, yang ahli bahasa itu tidak mampu membuat Al-Quran. Satu surat saja yang minimal 3 ayat tidak ada yang mampu. Ini menunjukkan Al-Quran secara akliyah bukan buatan orang Arab. Kalau begitu buatan Muhammad. Muhammad sendiri adalah orang Arab. Orang Arab saja ahli syair, ahli bahasa tidak mampu membuat semisal Al-Quran. Apalagi Muhammad yang bukan ahli syair, yang bukan ahli bahasa, yang ummi. Kalau begitu, kemungkinan yang ketiga ini adalah karyanya orang di luar orang Arab yang disalin oleh Muhammad. Lebih tidak mungkin lagi. Kenapa? Orang Arab saja yang sehari-hari pakai bahasa Arab kagak mampu, apalagi orang di luar orang Arab yang dia agak ngerti bahasa Arab dan tidak bicara dengan bahasa Arab. Maka tidak ada kemungkinan yang lain. Al-Quran itu adalah wahyu dari sisi Allah yang diberikan kepada manusia pilihannya, Nabi dan Nabi pilihannya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini contoh-contoh pemecahan akidah secara akliyah. Ya, Allahu a'lam. Nah, jelas Islam adalah akidah akliyah. Nah, di dalam akidah terdapat tasdik, terdapat pembenaran, dan tingkat pembenaran dan pengingkaran dalam hati manusia dalam konteks akidah itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, yakin, ilmu 100%, tidak ada keraguan. Nah, ketika tasdik, pembenaran yang pasti ini sampai pada derajat yakin, itu harus ditopang oleh dalil-dalil yang qat'us subut wa qat'ud dalalah. Dalil yang pasti dan pasti sumbernya dan pasti makna serta penunjukannya. Itu qat'us subut dan qat'ud dalalah. Kalau belum sampai pada qat'us subut dan qat'ud dalalah, tidak boleh dijadikan sebagai batasan antara iman dan kekafiran. Contoh, Bapak panjenengan yakin gak tentang hari kiamat? Pasti terjadi, yakin kan? Yakin? Nah, itu akidahnya, itu kiamat itu pasti terjadi, itulah akidah. Karena apa? Dalilnya qat'us subut dan qat'ud dalalah. Pasti sumbernya, pasti makna dan penunjukannya dalam Al-Quran dan hadis. Tidak ada makna-makna yang lain. Tetapi apakah kiamat itu terjadi pada hari Jumat? Yakin gak kiamat terjadi pada hari Jumat? Yakin kiamat kelak terjadi pada hari Jumat? Ada dalilnya, dan dalil itu sahih. Namun penetapan kiamat akan terjadi pada hari Jumat ini, walaupun hadisnya sahih, belum sampai pada derajat yakin 100%. Qat'us tsubut wa qat'ud dalalah. Karena belum hadis sahih ini tidak sampai, bukan termasuk kategori mutawatir. Sehingga dengan seperti itu kita tidak bisa mengklaim, menuduh orang yang tidak meyakini hari Jumat itu, kalau kiamat itu tidak terjadi pada hari Jumat, tapi dia tidak yakin, tidak lantas kemudian kita anggap dia itu kafir. Maka harus hati-hati itu, ya, dan seterusnya. Itu contoh saja. Yakin. Yang kedua, syak. Syak itu
50% yakin, 50% ragu, itu syak. Ada lagi yang zon. Zon itu dominan yakinnya tapi ada ragunya. Ya kalau di persentasi mungkin 85 sampai 90% yakin, ya 10%-nya ragu misalkan gitu ya. Dan ada juga wahan, ya. Jadi dominan keraguannya tapi ada keyakinannya gitu ya. Nah, ini dilihat dari tingkat pembenaran dan pengingkaran dalam hati manusia. Berikutnya, kalau tadi akidah dilihat dari cara memperolehnya, kita juga terjadi juga sebuah pembahasan akidah ditinjau dari cakupan bahasannya. Akidah ditinjau dari cakupan pembahasannya, ada akidah ruhiyah, ada akidah sia-sia. Ini istilah saja. Akidah ruhiyah, akidah sia-sia. Ya. Apa itu akidah ruhiyah? Akidah ruhiyah itu akidah yang cakupan pembahasannya membahas seputar perkara-perkara ketuhanan, ibadah, akhlak, akhirat, dan hal-hal yang sifatnya spiritualitas. Sedangkan yang kedua adalah akidah sia-sia. Apa itu akidah sia-sia? Itu akidah yang cakupan pembahasannya seputar perkara pengaturan kehidupan manusia, pemerintahan, ekonomi, pendidikan. Jadi akidahnya itu sampai menjiwai, mensemangati prinsip-prinsip dalam membangun muamalah sosial kemasyarakatan. Bicara tentang pemerintahan dilahirkan dari konsep akidahnya. Bicara tentang ekonomi dilahirkan dari konsep akidahnya. Bicara tentang pendidikan dilahirkan dari konsep akidahnya. Terus akidahnya itu menjadi produktif, muntijan, ya. Nah, coba lihat pola seperti ini. Sengaja saya benturkan Islam dengan kekufuran. Dilihat dari sisi spiritualisme, Islam itu mengatur masalah ritual ibadah, mengatur masalah pahala dosa, moral diatur dalam Islam. Agama yang lain selain Islam yang terkategori mengatur masalah spiritualitas ini, diantaranya adalah agama Yahudi, Nasrani, agama Samawi, dan agama-agama non Samawi lainnya seperti Hindu, Buddha dan lain. Itu mengatur ritual ibadah, pahala, dosa, moral. Ada kan dalam agama-agama itu juga, itu ya. Perbedaannya apa? Dilihat dari sudut pandang hidup sebagai ideologinya. Apakah Islam mengatur politik ekonomi? Mengatur, ya. Apakah Islam mengatur masalah sosial budaya? Mengatur. Masalah hukum semuanya diatur di dalam Islam. Masalah pertanahan aja dirempang dengan solusi syariat Islam udah selesai, gampang tuh urusannya. Masalah pertambangan saja selesai. Jangan jauh-jauh menengok kitab-kitab para ulama yang ratusan tahun, yang kontemporer saja. Fiqhul Islam wa Adilatuhu karangan Syekh Wahbah Az-Zuhaili, ada bab khusus membahas tentang barang tambang. Fikih tentang Al-Ma'adin. Kitab yang bab satu pasal yang menjelaskan tentang sumber daya alam pertambangan. Bagaimana sih konsep pertambangan, sampai pada kesimpulan haramnya privatisasi dalam konteks pertambangan, dalam konteks sumber daya alam yang berlimpah. Sampai situnya diatur itu, ya. Tentang mata uang, kenapa sih harus dinar, dirham dan sebagainya, diatur dalam Islam, ya. Nah, lalu apakah
agama-agama yang mengatur spiritualitas ini yang ada seperti Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha ini mengatur politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum? Sebetulnya jawabannya adalah tidak. Di dalam agama Yahudi, Kristen itu tidak ada ekonomi Kristen, nggak ada. Adam Smith aja, dia kan salah seorang pendeta, mengakui itu. Bahkan andaikan orang-orang Kristen itu mengamalkan kekristenannya, tidak akan berkembang. Kenapa? Karena dalam Injil itu mengharamkan riba, sedangkan orang-orang Yahudi Nasrani itu justru membangun ekonominya dengan asas riba. Gitu. Di dalam Kristen, Hindu, Buddha nggak ada tuh sistem ekonomi, sistem politik, nggak ada. Lalu mereka mengatur dunia mereka dengan cara apa? Tidak mengambil dari agamanya, karena agamanya itu hanya mengatur masalah spiritualitas saja. Lalu mereka mengambil dari mana? Dari ideologi yang berkembang di dunia, di mana ideologi itu yang ada saat ini adalah hanya kapitalisme dan sosialisme. Jadi orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, masalah spiritualitasnya diatur oleh agama mereka, tapi dalam masalah kehidupan, politik, ekonomi dan sebagainya, mereka ngambil ideologi yang sedang berkuasa di dunia saat ini, yaitu kapitalisme, kan gitu. Nah, kalau Islam, seyogianya seorang Muslim itu harus mengambil Islam itu secara utuh, baik dari sisi spiritualitasnya dan dari sisi sia-sianya, dari sisi cakupan pengaturan syariat itu terhadap seluruh aspek kehidupan. Pakana Islam mabda'un lisu'unil hayati jami'a. Oleh karena itu Islam itu harus menjadi ideologi, pandangan kehidupannya, jangan ngambil yang lain. Sekarang ini mohon maaf, ukuran kesolehan itu dilihat dari jidatnya hitam, janggutnya panjang, bersorban, menangis di pojok-pojok masjid. Betul, itu salah satu indikator kesolehan. Tapi sejatinya kesolehan itu berada dalam ketundukan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia menangis, ya Allah, di malam hari rajin sholat tahajud, rajin Senin Kemis puasa sunnah, tetapi ketika dia bisnis, pakai bisnis cara bisnisnya orang-orang kapitalis, bisnisnya pakai riba. Dia rajin sholatnya, rajin sedekahnya, tapi ngomong politik pakai politik sekuler. Dia menyantuni anak yatim, tetapi ketika mengembangkan sistem budaya ekonominya dia pakai gaya-gaya barat. Dia ngaku Islam, tetapi tidak Islami sesungguhnya. Islaminya itu dalam bab ritual ibadah mahdohnya saja. Maka ketika kita melihat satu pohon rambutan misalnya, akarnya akar pohon rambutan, dahannya dahan pohon rambutan, daunnya daun pohon rambutan, buahnya buah rambutan, lengkap dan sah disebut sebagai pohon rambutan. Dari akar, dahan, daun sampai buahnya rambutan. Ini pohon rambutan, akarnya akar rambutan, dahannya dahan pisang, daunnya daun pepaya, buahnya buah cabai. Ini pohon apa itu? Pohon macam-macam. Ngaku Islam, tetapi konsep ekonominya kapitalis, politiknya sekuler. Seperti apa? Bahkan kadang-kadang ada Islam, orang Islam yang lebih mengagungkan ide-ide sosialisme, padahal sosialisme itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Islam. Nah, banyak orang yang tidak paham seharusnya menjadikan Islam itu sebagai view of life, ya, sebagai sebuah ideologi.
di mana Islam mengatur itu semuanya. Ya, kalau kita bicara berabad-abad yang lalu, Eropa itu sebetulnya terbelakang dibandingkan dengan peradaban Islam, terbelakang. Sampai kemudian dalam satu informasi muncul apa tuh, di dalam dunia mode itu sepatu yang haknya tinggi, disebutnya apa? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa muncul sepatu yang haknya tinggi? Itu ceritanya itu Barat itu dulu itu terbelakang. Dunia Barat dan Eropa itu belum mengenal sistem drainase, sistem perairan dan pembuangan limbah secara rapi. Ketika terjadi futuhat, kaum muslimin masuk ke negeri-negeri mereka, itu najis di mana-mana, tai kencing di mana-mana, sehingga tentara-tentara kaum muslimin itu banyak menggunakan sepatu berhak tinggi gitu kan, supaya nggak kena najis gitu. Ternyata sekarang sepatu hak tinggi itu malah jadi mode ya. Pakai apa tuh ya, begitulah ya. Nah, mereka tuh terbelakang. Bahkan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita perhatikan, jika panjenengan dulu di masa remaja, masa kecil atau mungkin dewasa melihat film Robin Hood. Film Robin Hood itu cerminan Barat waktu itu. Ya, Barat itu dalam kondisi mereka itu di masyarakatnya itu dijadikan sapi perah ya oleh para rajanya, oleh para penguasanya. Dan penguasa raja-raja itu menggunakan suara gereja, menggandeng para pemuka agama ya. Apa pemuka agama itu sebutnya itu? Pendeta-pendeta itu kemudian diminta oleh raja untuk menyuarakan suara raja adalah suara Tuhan, kan begitu ya, didoktrin tuh. Nah, ketika raja kemudian menetapkan pajak yang tinggi, tidak boleh dibantah, suara raja adalah suara Tuhan. Wah, akhirnya apa? Berlimpah kekayaan masuk ke kerajaan kepada pejabat-pejabatnya, kemudian bagi-bagilah dengan para pendetanya itu. Jadi yang kaya itu adalah para pendeta dengan pejabat-pejabat. Rakyatnya diinjek habis-habisan. Maka muncullah para filosof, muncullah para penggerak perubahan, di antaranya Robin Hood itu. Robin Hood itu mencuri dari para pemuka agama, dari para pejabat, kemudian dibagikan kepada rakyat, kan begitu? Sehingga terjadi pergolakan. Ketika terjadi pergolakan, kemudian Eropa dan Barat itu berpikir, kita ini harus membagi kekuasaan menjadi 3. Pakailah kemudian ide yang udah usang ya, ide yang sudah usang. Siapa idenya? Plato ya. Idenya Plato itu kan hidup sekitar 3 sebelum Masehi, zaman Yunani ya. Dibagi kekuasaan, ada eksekutif, yudikatif, legislatif gitu ya. Nah, kenapa? Karena kita punya pengalaman, andaikan kekuasaan itu diberikan kepada raja, maka akan kepada satu pihak saja akan menjadi kekuasaan yang tirani. Andaikan kekuasaan itu diatur oleh agama, sebagaimana pengalaman kita, pemuka agama itu mengambil keuntungan duniawi. Makanya kita sepakati, ketika kekuasaan ada, maka jangan bawa-bawa agama. Akhirnya Barat menyepakati prinsip sekulerisme itu. Kenapa? Karena Barat ratusan tahun
berada dalam kemiskinan dan hancur kehidupan mereka karena ulah para pendetanya yang menjadikan agama sebagai candu, sebagai alat untuk memeras rakyat, bekerja sama dengan para pejabatnya. Ya. Wajar, kenapa? Karena agama mereka tidak mengatur itu semua. Berbeda dengan Islam. Islam nggak bisa hanya mengatur urusan masjid, sholat saja, nggak bisa. Karena cakupan akidah, cakupan syariat Islam itu luas. Bukan mengatur masalah spiritualitas saja, tetapi Islam itu adalah ideologi, mengatur seluruh aspek kehidupan. Makanya dilihat, kalau kita lihat kitab-kitab tafsir, konsep kekufuran, kekafiran itu bisa mencakup pada kekufuran ideologi. Oke, coba kekufuran itu bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama, kekufuran dilihat dari agama. Yang kedua, kekufuran dilihat dari ideologi. Dalilnya apa? Kekufuran dari sisi agama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya nukilkan dari tafsir Al-Munir Az-Zuhaili, tafsir kontemporer ya, yang merangkum kitab-kitab Mu'tabar dari tafsir Marah Labid, kemudian tafsir Al-Qurtubi, tafsir At-Tabari dikumpulkan, kemudian dikompilasi sehingga lahirlah tafsir Al-Munir Az-Zuhaili, karangan Syekh Profesor Wahbah Az-Zuhaili. Belum ketika menafsirkan ayat ini, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Jelas tuh dalam surat Al-Bayyinah itu, innal ladzina kafaru, sungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitabi, dari kalangan ahlu kitab, wal musyrikina, dan orang-orang musyrik, fi nari jahannam, mereka kekal di neraka jahanam, khalidina fiha, kekal di dalamnya, ulaika hum, mereka adalah syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk. Jadi kafir itu dilihat dari sisi agama, ada kafir ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, ada kafir musyrik. Kafir musyrik itu yang menyembah berhala, itu disebut dengan kafir musyrik. Status kafir musyrik jauh lebih berat ketimbang kafir ahlul kitab. Beda, sama-sama kafir, sama-sama masuk neraka, tapi statusnya beda. Kafir ahlul kitab, sembelihan masih boleh dimakan oleh kita, tapi kalau kafir musyrik tidak boleh dimakan. Kafir ahlul kitab, wanita-wanita yang hanif, wanita-wanita yang terpercaya dan terjaganya masih boleh dinikahi, tapi kalau kafir musyrik tidak. Itu rincian hukumnya. Jadi kekafiran itu ada kekafiran dilihat dari sisi agama, yaitu kafir ahlul kitab, dan yang kedua adalah kafir musyrik, ya. Ai innal ladina khalafu kitaballah al-munazzalah, yaitu orang-orang yang menyelisihi kitab yang Allah turunkan, wa anbiya Allahil mursalah, dan menyelisihi para nabi yang diutus, minal yahudi wan nasara, dari Yahudi dan Nasrani, wa abdatil asnam, dan para penyembah berhala, ma lahum yaumal qiyamati, tidaklah mereka pada hari kiamat, fi nari jahannam al-musta'arah, kecuali mereka berada di neraka jahannam, ya. Yasiruna ilaiha makithina fiha ala dawam, mereka tinggal di dalamnya selama-lamanya, dawam. La yakhrujuna minha, mereka tidak keluar darinya, wala yamutuna fiha, dan mereka tidak mati, ya. Jadi kan mereka itu dibakar, disiksa, kulitnya terbakar, diciptakan lagi kulit yang baru, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Oke. Nah, di dalam kitab tafsir An-Nasafi disebutkan, ya, dalam kitab tafsir An-Nasafi atau lengkapnya Madarikut Tanzil wa Haqaiqut Ta'wil, nama asal kitab tersebut. Dan kitab ini dikaji kalau di pondok pesantren itu setelah kitab tafsir Jalalain. Umumnya di pesantren itu ngaji kitab Jalalain atau ngaji kitab tafsir An-Nasafi, atau dua-duanya, tafsir Jalalain iya, An-Nasafi iya. Cuma pengalaman saya mondok 6 tahun di pesantren, tafsir Jalalain aja baru khatam
padahal tiap malam ngaji itu ya, itu 4 tahun. Baru bisa hatam tafsir Jalalain itu 4 tahun itu. Ya, apalagi kalau ngajinya seminggu sekali, sebulan sekali, nggak tahu itu berapa tahun. Ya. Saya ngambil S2 saya itu selain manajemen, saya ngambil ilmu Al-Quran dan tafsir. Ya. Nah, saya kemudian mengampu pembelajaran tafsir beberapa masjid. Ya, seperti di Komplek Kehakiman dan Masjid Al-Hakim. Itu saya sudah kurang lebih 5 tahun ngisi setiap Sabtu subuh itu. Itu baru pada ayat 247 surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah aja belum hatam. Padahal ngajinya itu setiap hari Sabtu. Ya. Itu udah 4 tahun lebih itu. Ya. Nah, saya kembali ke sini. Ketika menafsirkan surat Al-Maidah, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, faulaika humul kafirun, maka mereka adalah orang-orang kafir. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas mengatakan, "Man lam yahkum," barang siapa yang tidak berhukum, jahidan, ia ingkar, bahwa kafirun, maka dia kafir. Wa illam yakun jahidan, jika dia tidak menerapkan hukum Allah tapi dia tidak mengingkarinya, dia tahu ini salah tapi ya keadaan udah seperti ini, dia diam aja gitu ya, dia tidak ingkar, di hatinya tetap yakin Islam itu mengatur itu semua, dia tidak mengingkarinya, fahuwa fasikun, maka dia dihukumi fasik saja. Zalimun, dia dihukumi zalim. Wa qala Ibnu Mas'ud, dan berkatalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, wa amun fil yahudi wa ghairihim. Ayat ini umum untuk orang Yahudi dan selainnya. Kalau kita pakai kaidah tafsir, al ibrah bu ummi labdi la bi khususis sabab. Hukum itu, ungkapan, pelajaran itu dengan keumuman lafaz, bukan karena kekhususan sebabnya. Walaupun awalnya diturunkan untuk orang-orang Yahudi, tetapi berlaku untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Marah Labid di Kashfi Maknal Qur'anil Majid, ya, karangan Imam An-Nawawi sini, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun, maknanya qala Ibnu Abbas, wa man lam yubayyin ma bayyana Allahu fit Taurah, barang siapa yang tidak menjelaskan dengan apa yang dijelaskan oleh Allah dalam kitab Taurat, min na'ti Muhammadin wa ayatir rajmi, tentang sifat-sifat Muhammad dan ayat rajam bagi penjina, faulaika humul kafirun, maka mereka adalah orang-orang kafir. Billahi, kafir kepada Allah, wa rasuli, kafir kepada Rasul, wal kitabi, dan kitab. Wa qala Ikrimah, dan Ikrimah berkata, ayu wa man lam yahkum, yakni barang siapa yang tidak berhukum bima anzalallah, dengan apa yang Allah turunkan, munkaron lahu, dia ingkar kepadanya, biqalbihi, dengan hatinya, wa jahidan lahu bilisanihi, dia ingkar kepada Allah pada hukum-hukum itu dengan lisannya, faqad kafara, maka sungguh dia telah kafir. Jadi hati-hati nih, kita saat ini tidak pakai syariat Islam, tapi harus ada di dalam diri kita keinginan dan keyakinan syariat Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan. Harus ada usaha mengarah ke sana. Kalau kita diam saja, kita bisa dihukumi fasik dan zalim karena kita tidak ingkar. Tapi kalau sudah ingkar, sudah istihlal itu mengharamkan sesuatu yang, istihlal itu menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah. Gak perlu syariat Islam, gak usah potong tangan, rajam, udah cukup penjara aja. Konteks keindonesiaan, padahal Indonesia diciptakan oleh Allah. Nah, jika kita ingkar dengan lisan kita, dengan hati kita, maka Ibnu Abbas mengatakan itu adalah kufrun duna kufrin, ya, kekufuran di bawah kekufuran. Kalau dia tidak ingkar, hanya dihukumi fasik dan dolim saja, tidak sampai keluar Islam. Tapi kalau sudah istihlal, menghalalkan sesuatu yang diharamkan Allah, menolak dengan lisan dan hatinya, maka itu menjadi kekufuran yang nyata. Hati-hati itu, ya. Wallahu a'lam. Sudah suruk ya? Baik, jangan dipaksakan harus selesai ya. Dari 15 slide
Ini baru slide yang ke-8 mau ke-9. Baik, silakan jika ada pertanyaan, mangga, atau menambahkan. Baik, kesempatan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustadz sebutkan ada kafir musyrik, ada kafir ahli kitab. Yang kami tanyakan di dalam Al-Quran kan ada yang menyebutkan sesungguhnya yang mengatakan Uzair anak Allah itu, Isa anak Allah itu kafir. Dan ada lagi di suatu daerah juga dia menyembah namanya Siti Maryam. Disebutnya suatu suku yang namanya Koliridian menyembah Siti Maryam. Siti Maryam disebut sebagai manifestasi dari Dewi Fasta, Dewi Amor maupun Aprodit. Yang kami tanyakan, apakah mereka itu termasuk kafir musyrik atau kafir ahli kitab atau mendekati kemusyrikan? Kan di luar menyembah Allah adalah musyrik. Mohon penjelasan ya Pak Ustadz. Makasih. Ya. Bismillah, la haula wa la quwata illa billah. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan saya termasuk orang yang dituntun, diselamatkan oleh Allah dari mengeluarkan fatwa dan menjawab perkara-perkara yang salah, ya. Yang saya pahami sejauh ini, para ulama telah mengatur itu semua. Kafir ahlul kitab dikhususkan untuk dua agama, yaitu Yahudi dan Nasrani saja. Siapa Yahudi? Mereka yang mengikuti ajarannya Nabi Musa. Terdapat Taurat, kitab Taurat yang mengatur, mengajarkan risalah yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Walaupun memang Taurat yang ada saat ini dipastikan bukan Taurat yang sama persis Taurat asli sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Bedanya Taurat dengan Al-Quran, kalau Al-Quran kan diturunkan berangsur-angsur kurang lebih 23 tahun. Melalui perantara malaikat Jibril diajarkan talaki kepada Nabi Muhammad. Baru kemudian sepertinggalnya ketika turun wahyu, Nabi Muhammad menyuruh kepada para sahabat untuk mencatatnya. Ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, kemudian para sahabat mengumpulkan dan mengkompilasi Al-Quran, sehingga terkumpulah Al-Quran dalam konteks yang sudah disepakati, yaitu Mushaf Utsmani yang kita baca setiap hari ini. Taurat itu turunnya itu istimewa, berupa lembaran-lembaran yang sudah jadi, ya, lembaran yang sudah jadi. Jadi ada tabut itu ya, ada tempatnya, ada kitabnya, itu ditulis tuh. Makanya Umar ini senang banget ketika dia bertemu dengan temannya mendapatkan sobekan Taurat. Itu ya, karena wah, ini Taurat turun langsung berupa tulisannya gitu ya dari Allah, yang nulisnya lah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk agama samawi. Yang kedua, agama samawi itu adalah Nasrani, ya, yang ya istilahnya Kristen lah sekarang itu ya. Nah, walaupun orang-orang Kristen ini di zaman Rasulullah SAW sudah melakukan penyimpangan, meyakini Isa sebagai anak Tuhan, tapi oleh Nabi Muhammad SAW tetap dikelompokkan sebagai ahlul kitab, sampai dipanggil oleh Nabi Muhammad, ayo ke sini, ila kalimatin sawa bainana wa bainakum, ya, mari menuju kalimat yang sama di antara kami dan kalian. Apa? Kalimat tauhid.
Nah itu clear tuh, itulah agama samawi itu hanya, atau ahlu kitab itu hanya Yahudi dan Nasrani. Selain itu tergolong sebagai kafir musyrik. Majusi termasuk musyrik, Hindu, Buddha musyrik, menyembah Tuhan-Tuhan, menyembah banyak dewa-dewa. Nah itu termasuk yang Bapak katakan tadi itu udah terkategori musyrik, ya, animisme, dinamisme dan sebagainya, ya. Maka diperlakukanlah sebagai musyrik. Hukumnya bukan hukum ahlul kitab tapi hukum musyrik, ya. Wallahu a'lam. Begitu, Pak. Nah, kalau misalkan ya patokan sederhananya jika dia menyembah banyak dewa-dewa, nah, berarti musyrik. Sembelihannya kenapa haram dimakan? Karena bisa jadi dia menyembelih bukan untuk dimakan, untuk persembahan, gitu, ya, untuk persembahan, ya. Saya punya paman tinggal di Kebun Nanas, itu, dia RT, bertetanggaan dengan tetangganya bukan Kristen, apa istilahnya itu, ya tadi itu menyembah dewa-dewa gitu, ya. Dia masak opor ayam. Assalamualaikum Pak Yusuf, gimana Damang, katanya. Iya, ini saya masak opor ayam, mohon dicobain. Cobain. Ya, paman saya tuh ragu, hah, opor ayam itu, ya. Mungkin dia berhusnudon tuh, mungkin ini ayamnya ayam dibeli di pasar, kan kemungkinan disembelihnya sama orang muslim kan, gitu. Tapi karena melihat roman wajahnya ragu seperti itu, tetangganya bilang, tenang aja Pak Yusuf, halal, ayamnya saya beli hidup, saya potong sendiri. Ya udah bener, ya. Paham maksudnya tuh? Jadi jelas salah haramnya itu kan, ya, karena dia potong sendiri, gitu. Nah, tapi ya kita juga harus bertetangga dengan non muslim itu dengan baik, ya. Kalau kita terima itu, ya, masalah dimakan dan tidak, kita kan punya teknis yang lebih bijaksana, begitu, ya. Selama mereka baik, maka ayomi perlakukan mereka dengan baik, begitu. Wallahu a'lam. Monggo, jika ada yang lain lagi. Jika tidak ada, cukup. Nah, cukup. Oke. Silakan dilanjut dengan sholat isyraq, karena sholat itu setelah suruk itu jangan langsung sholat, masih haram itu, ya, nunggu 10 menit atau 12 menit baru boleh sholat. Jadi untuk ini sekarang jam 6 kurang 7 menit ini waktu yang pas. Suruk itu kan jam berapa sekarang suruk? Jam 5.40. 42, ya, tambah 10 menit atau 12 menit, nah pas untuk sholat isyraq. Demikian dari saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.